Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Urbi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan, kesehatan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, kali ini sebelum kita mengijak kajian, ada suatu pertanyaan dari sahabat kita yang ada di Malaysia. Mari kita perdengarkan bersama-sama. Waalaikumsalam Na'lim. Saya Misran dari Malaysia. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kerana mengizinkan saya mengikuti paparan-paparan Na'lim dalam YouTube. Saya baru saja mula mengikuti paparan-paparan Na'lim itu, dan saya dapati ianya memang sungguh baik, senang difahami dan mudah nampak apa yang Nak Alim cuba sampaikan. Alhamdulillah, saya juga walaupun umur sudah hampir 60 tapi masih bodoh dan masih ingin belajar tentang ilmu-ilmu Allah. Cuma saya ada satu kemuskilan yang ingin ditanyakan kepada Nak Alim. Seperti yang Nak Alim telah paparkan, kalau telah nyata uripi Allah, maka leburlah manusia itu. Jadi saya ingin bertanya, apakah fungsinya pula, apakah peranan roh, nyawa dan akal? Semoga mendapat pencerahan dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyawa, jiwa, akal, hati, roh, itu semua hanyalah nama-nama sesebutan uripe Allah saja. Maknanya bila di dalam hati kita masih berkuasa diri manusia kita, maka semua sesebutan itu pastilah diakui sebagai hak milik manusianya. Akal diakui manusianya, kepandaian diakui manusianya, keberhasilan diakui manusianya, sholat diakui manusianya, ibadah diakui manusianya, beraktivitas diakui manusianya, karena manusianya selama ini masih menduduki sebagai sang pencipta atas dirinya daripada duduk sebagai yang diciptakan. Apa buktinya semua itu? Karena yang menciptakan, karena Tuhan, karena Allah, karena
Gusti karena Sang Yang Widi yang kita pertuhankan selama ini nyatanya tak ada kehadirannya sedikit pun di hati kita selama ini. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyatanya real bahwa kita selama ini tidak bertuhan, melainkan Tuhannya hanyalah kita sendiri, sendirian di dalam hati kita yang berkuasa atas jiwa, nyawa, roh, hati, akal, dan semuanya diakui sebagai hak milik manusianya. Inilah yang disebut wahsya wal mungkar di sisi Allah. Selagi manusianya mengakui keberadaan dirinya, selama manusianya mengakui kewujudan dirinya, selama manusianya mengakui kehidupan dirinya, selama manusianya mengakui kekuasaan manusianya di hatinya, maka itulah tanda bukti bahwa manusia selama ini duduk di dalam singgasana iblis dan setan sebagai sang pencipta daripada yang diciptakan. Maka dari itu terciptalah agama-agama ini untuk wadah-wadah manusia, agar manusia mengenal Tuhan-Tuhannya. Maknanya meskipun Tuhannya beda sesebutan, akan tetapi Tuhannya seluruh manusia sama adanya, esa adanya, yakni uripe Allah. Tanpa hidup maka takkan ada pagelaran di muka bumi ini. Tanpa hidup maka tak akan ada kewujudan apapun di muka bumi ini. Tanpa hidup takkan pernah ada wujud kekuasaan apapun di bumi ini. Tanpa hidup maka tak ada daya upaya dan kekuatan untuk bersandiwara, untuk berlenggang di atas dunia ini. Maknanya tak ada suatu pergerakan tanpa uripe Allah. Maka takkan pernah ada apa yang kita saksikan selama ini tanpa uripe Allah. Jadi wujudnya segala sesuatu, jadi bergeraknya segala sesuatu, semua itu ada di dalam uripe Allah itu sendiri. Maknanya wujudnya segala sesuatu itu karena wujudnya Allah. Karena bergantung dengan uripe Allah. Coba kita ilustrasikan, aplikasikan di dalam hati kita, renungi, tafakuri, bila tanpa uripe Allah, apakah semua cerita-cerita yang kita alami, tampilan-tampilan yang kita alami bisa kita saksikan di hadapan kita bila tanpa hidupnya Allah, tanpa uripe Allah. Sejak kita akil balik hingga setua ini, semua tampilan-tampilan yang ada itu sejatinya, hakikatnya, sebenarnya, sesungguhnya itulah tampilan uripe Allah. Tapi kita selama ini tidak menyadarinya. Kenapa? Karena yang jadi Allah, karena yang jadi pencipta, karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini bukanlah Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani segala apapun yang tercipta di dunia ini dengan pandangan kita. Karena hidup dan badan teraku-akui sebagai hidup dan badan manusianya, maka pandangan, maka pendengaran, maka perasaan, maka akal, semuanya diakui sebagai miliknya manusianya. Karena pondasi,
Karena cikal bakal semua pengakuan itu, yakni hidup dan badan, sudah dirajai, sudah dirampas terlebih dahulu oleh hawa nafsunya. Maka semua pagelaran yang ada di muka bumi ini atas dasar penyaksian manusianya daripada penyaksian Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Karena seolah-olah di dalam hati kita, hanya kitalah yang bisa menyaksikan semua pagelaran yang kita lakukan. Bukan Allah yang tahu. Kenapa? Karena Allah tak ada di hati kita. Karena Allah tak hadir di hati kita. Maknanya kita diutus untuk menjadi Nabi hadir. Maknanya ketika Allah sudah hadir, sudah nyata, sudah wujud, sudah hidup, sudah berkuasa atas diri kita, di hati kita, itulah hakikatnya Nabi hadir. Hadirlah Allahnya daripada manusianya, hancurlah manusianya daripada Tuhan yang berkuasa atas manusianya. Jadi yang disebut hadir itu bukan sosoknya Nabi yang selama ini kita bayang-bayangkan sosoknya. Maknanya bila hati kita sudah nyata kerajaan Allah, bila di dalam hati kita sudah nyata kekuasaan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, perkataan Allah, rasanya Allah, dan semua sudah dikuasai oleh Allah dengan kehadiran wujudullah, itulah yang dinamakan Nabi hadir. Maknanya manusianya sudah suci bersih, kembali ke alam kesejatiannya sebelum proses ini terjadi, sebelum manusia menjadi Rasulullah, sebelum manusia menjadi utusan Allah, sebelum manusia menjadi pesuruh Allah, maka manusianya hancur lebur dulu, maka manusianya kiamat dulu, maka manusianya mati sebelum mati dulu. Setelah itu terjadi, maka manusianya akan selalu hadir, akan selalu nyata kewujudan Tuhannya daripada manusianya. Jadi diabadikan di dalam Al-Quran yang sering saya sebut, Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Inilah bukti bahwa Allahnya lebih hadir, lebih hadir, lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa daripada Muhammadnya di hatinya. Inilah yang dimaksud sosoknya Nabi hadir secara hati. Karena Allah itu mainnya main hati. Karena Allah itu yang dipandang hanya pandangan hati. Maka bila dikaji lewat sudut pandang syariat, ya kajiannya tentang raga, tentang sosok. Seolah-olah Nabi Khidir itu sosok manusia yang mempunyai kedudukan Nabi. Jadi selama ini kita hanya menyaksikan, menuduh Nabi Khidir itu sosok manusia. Akan tetapi hakikat Nabi, hakikat Rasul, hakikat utusan, hakikat pesuruh Allah itu adalah hati yang sudah kembali meninggalkan nyawa, meninggalkan jiwa, meninggalkan hati, meninggalkan roh, dan meninggalkan hidup yang diakui sebagai hidupnya, dikembalikan lagi dengan rela dan ridho kepada Allah, maka nyatalah Allah baginya, maka hadirlah Allah bagi diri manusianya di hatinya ketika manusianya sudah kembali ke alam keadamannya, ke alam ketiadaannya, ke alam kegoibannya. Itulah yang dimaksud Nabi Khidir, ya rupanya Allah sendiri yang menciptakan segala sesebutan itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Khidir ini. Jadi bila dikaji secara hakikatnya semua cerita-cerita yang ada di Al-Quran itu pada hakikatnya semua itu ada di dalam masing-masing hati manusianya. Jadi ini cerita hati itu ibarat filmnya. Tanpa filmnya maka takkan pernah ada tontonan bioskop yang harus kita saksikan. Tanpa nurullah maka tak akan ada cahaya yang menerobos makhluk-makhluk. Jadi bagi orang yang sudah berbaiat punya dua sudut pandang matanya, yakni mata lahir dan mata batin. Mata lahir tugasnya mewujudkan makhluk apapun yang dilihatnya terwujud. Akan tetapi mata batin tugasnya adalah penghancur makhluk yang dilihatnya tadi. Ketika kita melihat gunung, seolah-olah gunung itu wujud bagi kita. Jadi mata dohirnya melihat gunung, mata batinnya menerobos uripe Allah yang ada di gunung itu. Jadi siapa yang lebih nyata antara uripe Allah dan gunung? Bila tanpa uripe Allah, gunung takkan pernah ada. Dengan uripe Allah lah gunung itu nyata adanya. Terlihat nyata. Nampak dengan nyata. Kebesaran-kebesaran Allah itu ketika manusianya sudah rela ridho kembali kepada Allah. Jadi semua kebesaran itu yang memandang yang maha besar. Yang melihat ya maha besar, yang hidup ya yang maha besar. Semuanya kembali kepada Allahu Akbar. Kebesaran Allah. Jadi untuk cara membedakan ini akal, hawa nafsu atau Allah. Jadi kita bila bertanya bagaimana sih cara membedakan antara ini akunya manusianya dan akunya Allah. Bagaimana cara membedakan? Selama diri kita masih wujud manusianya yang hadir, bukan Allahnya yang hadir di dalam hati kita, selama manusianya ingkar, syirik, mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya, maka selamanya takkan pernah tahu perbedaannya antara ini af'alnya hamba atau af'alnya Tuhan. Kita takkan pernah tahu. Pasti jatuhnya kepada hawa nafsu kita sendiri. Nah, jadi akal itulah hawa nafsu. Jadi di dalam baiat akal, hawa nafsu harus disembelih, dikorbankan. Ketika sudah dikorbankan, maka berbahagialah manusia kembali kepada Tuhannya. Dibebaskanlah manusia dari malapetaka. Dibebaskanlah manusia dari huru haranya cinta-cinta yang selain Allah di dunia ini. Agar manusianya hadir kewujudan Tuhannya di hatinya. Agar manusianya hadir kewujudan hidup, kewujudan kekuasaan Tuhannya di hatinya daripada kuasa diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi akal itu siapa? Ketika masih manusianya yang ada, yang wujud, yang hidup, maka akal akan selalu menyesatkan manusianya dari iman kepada Tuhannya. Pasti di dalam hatinya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kedustaan-kedustaan saja yang dihadapinya selama ini tanpa mengenal kehadiran Allah di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua
senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi pengertian, senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, maka langgengkanlah selawat zalimin daful bala agar hati kita terhindar dari balak-balaknya hati kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على